Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam datang dengan membawa misi rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Agama Islam datang dengan membawa nilai-nilai persaudaraan, kemanusiaan, dan juga keadilan, menghapus segala bentuk kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Perempuan di zaman jahiliyah mendapat perlakuan dan dianiaya oleh orang-orang Arab. Perempuan dianggap sebagai objek belaka. Keberadaannya tidak dianggap sebagai subjek penuh sebagai manusia seutuhnya. Bahkan apabila di antara mereka melahirkan bayi perempuan, maka itu mereka anggap sebagai aib. Hal ini digambarkan di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar akan hadirnya seorang bayi perempuan, maka wajahnya hitam buram dan dia marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kemudian dia bersembunyi dari orang-orang atas kabar yang diberikan kepada mereka. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, dan ataukah mereka akan menguburnya hidup-hidup? Ala sa'a ma yahkumun. Alangkah betapa buruknya keputusan yang telah mereka perbuat. Begitulah gambaran perempuan di masa jahiliyah, masa yang penuh kebodohan. Perempuan mendapatkan penganiayaan, mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari kalangan orang-orang Arab. Kemudian, manakala Islam datang dengan membawa misi kemanusiaan dan keadilan, membawa misi kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam hal beribadah, dalam melakukan amal soleh. Hal ini semua tergambar jelas di dalam Al-Quran. Di antaranya surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka niscaya ia akan mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, dan mereka akan dibalas dengan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyia-nyiakan amal kebaikan yang telah dilakukan oleh hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini digambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Allah telah mengabulkan dan ia tidak menyia-nyiakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang dilakukan oleh hambanya, baik laki-laki maupun perempuan.
karena sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan merupakan bagian satu sama lain. Antara orang-orang yang beriman sudah seharusnya menjadi partner, menjadi mitra dalam melaksanakan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, serta melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, bahwa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan mitra satu sama lain atau partner dalam menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hal ini tergambar jelas bahwa Al-Quran dan Islam menempatkan posisi perempuan dan laki-laki secara sama, secara adil. Tidak ada yang membedakan kedudukan di antara keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalian yang paling bertakwa. Hal ini jelas bahwa kemuliaan kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Akan tetapi yang menentukan itu semua adalah ketakwaan hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam suatu hadis, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma lana la nuzkaru fil Qur'an kama yuzkarur rijal?" Mengapa kita tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Qur'an sebagaimana laki-laki disebutkan? Dan untuk merespon ini, maka turunlah ayat 35 di dalam surat Al-Ahzab, yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan yang beriman, yang Islam, bahwa laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam, yang beriman, yang jujur ataupun yang benar, yang sabar, yang khusyuk dalam beribadah, yang berpuasa, yang bersedekah, yang memelihara kehormatan dirinya, yang senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya mereka semua akan mendapatkan pahala yang agung dan akan dibalas dengan balasan yang paling baik. Dengan demikian telah nyata bagi kita semua bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan panggilan yang sama di dalam Al-Quran. Disebutkan dengan sebutan yang sama di dalam Al-Quran dalam menjalankan ibadah dan juga amal-amal kebaikan. Maka sudah seharusnya antara laki-laki dan perempuan saling bekerja sama, saling menjadi penolong, saling memberikan nasihat satu sama lain di dalam kebaikan, dalam menjalankan tugas Khalifatullah fil ard, amar ma'ruf, nahi mungkar kepada seluruh umat manusia. Maka dengan demikian alangkah indahnya Islam dan dalam hal ini Al-Quran memanggil seluruh laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus beribadah dan melaksanakan tugas-tugas sosialnya di muka bumi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.